Ustadz, sekarang Ustadz diamanahkan menjadi ketua umum Rabithah Alawiyah. Apa sebenarnya Rabithah Alawiyah, Ustadz? Kalau kita melihat arti Rabithah, Rabithah itu dari kata Rabata yarbutu, mengikat. Al-Alawiyah, turunan daripada atau yang disebut Al-Ba'alawi. Ini mereka semuanya disatukan ada di satu rumah. Disatukan ada di dalam satu lembaga. Tentunya ini adalah satu hal yang baru. Tapi kesatuan itu bukan hal yang baru. Karena kita sudah disatukan dalam satu thariqah, yaitu thariqah Alawiyah, yang diprakasai oleh Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali. Beliau adalah yang mencetuskan thariqah Al-Alawiyah. Thariqah Al-Alawiyah. Jadi kita semuanya ini boleh berbeda-beda marga, tetapi kita tetap dalam satu thariqah. Syekhut thariqahnya adalah Al-Faqih Muqaddam. Al-Faqih Muqaddam. Nah, kita akan mengikuti beliau yang beliau mengikuti daripada guru-gurunya, mengikuti daripada kakek moyangnya, yang semuanya bersambung sampai pertama daripada turunan Rasulullah yang masuk ada di kota Hadramaut itu, yaitu Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa, yang beliau bersambung dari Sayyidina Ja'far as-Sadiq, yang semuanya bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan dari Husain dan Sayyidina Husain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ibunya Fatimah Az-Zahra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak pernah diragukan oleh siapapun. Tidak pernah diragukan oleh siapapun. Karena itu keyakinan kita yang sudah lewat penelitian dan nyata dan terbukti, terbukti realita. Bagaimana Anda lihat anak cucu mereka yang bertebaran ada di atas dunia ini, yang telah mengajarkan manfaat dan ilmu, yang bagaimana menebarkan rahmat yang luar biasa, kemudian tata cara hidup yang sangat indah, itu semuanya adalah berujung pada Syekhut Thariqah Sayyidina Al-Azam Al-Faqih Muqaddam. Jadi Rabithah Alawiyah ini sebenarnya dicetuskan karena ada kepedulian untuk Alawiyin yang ada di pinggiran-pinggiran, di pelosok-pelosok, untuk mereka tadi itu bisa ternaungi dalam satu rumah Rabithah Alawiyah. Tapi sebetulnya bukan karena itu kita bersatu, tapi kita sudah disatukan oleh Datuk kita dan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik Ustaz. Rabithah Alawiyah ini bahkan sudah ada dari sebelum masa kemerdekaan. Dari tahun 1928. Apa peran Rabithah Alawiyah sebetulnya untuk masyarakat Indonesia, Ustaz? Jadi sebenarnya kita ini oleh datuk-datuk kita tidak pernah diajarkan untuk menjadi orang yang membalas sekalipun dalam musuh. Dan kita ini diajarkan untuk menyampaikan ajaran Rasulullah SAW sekalipun kepada orang-orang yang tidak cinta kepada kita. Dan kita diajarkan bagaimana bermuamalah hasanah terhadap manusia, walaupun orang itu bermuamalah kepada kita dengan tidak baik. Anda lihat bagaimana tragisnya meninggalnya Sayyidina Hasan, meninggalnya Sayyidina Husain. Tapi adakah tuntutan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin? Tidak. Bahkan anak-anak daripada orang-orang yang membenci mereka diajarkan ilmu agama. Tidak pernah bermuka suram membalas kebencian dengan kebencian, tapi bagaimana dengan rahmahnya, sehingga
beliau tadi itu dicintai bukan sekali-kali karena popularitas, tapi dia dicintai karena al-akhlaqul karimah. Begitulah turun-temurun. Ya? Turun-temurun. Dan karena itu bagi turunan mereka, jangan sekali-sekali Anda menuntut orang untuk mencintai Anda. Jadilah Anda mencintai datuk-datuk Anda, ikuti mereka. Itu cinta anugerah dari Allah. Kalau orang tidak dianugerahi cinta oleh Allah, sekalipun kenal tidak akan cinta. Bagaimana Abu Jahal? Bagaimana Abu Lahab? Bagaimana orang kafir Quraisy yang kenal dengan Nabi, dan Nabi bersikap akhlak kepada mereka, tapi tidak dianugerahkan cinta. Mereka tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Karena itu jangan sekali-kali memaksa orang untuk cinta kepada Anda. Tapi Anda jadilah orang cinta kepada umatnya Rasulullah. Sekalipun mereka mungkin benci kepada Anda. Laksanakan kewajiban Anda sebagai anak cucu Rasulullah. Jangan menuntut orang untuk memberikan hak kepada Anda. Walaupun itu mereka tadi itu wajib untuk mencintai anak cucu Rasulullah SAW. Itulah yang diajarkan oleh datuk-datuk kita, sehingga kalau kita melihat ya Habib, kita ini harus menghargai muhibbin sebagaimana muhibbin menghargai kita, bahkan lebih kita harus menghargai mereka. Muhibbin itu cinta sama orang-orang tua kita. Kalau kita buat haul, mereka akan datang. Mereka akan memberikan sumbangan semampunya. Ada yang gula 1 kilo, ada yang berikan beras sekian kilo. Kesian, mereka membuktikan cintanya dengan itu hadiah. Tapi kita harus lebih. Kita potongkan kambing, kita buatkan nasi kebuli mereka. Kita aturkan bagaimana tempatnya, kita buatkan terop untuk mereka. Kita harus maksimalkan menghormati mereka. Itu ajaran kita. Kita buatkan maulid supaya mereka dapat berkahnya Nabi. Orang-orang yang datang kita hargai. Walaupun itu biaya tidak kecil, tapi kita bisa mengadakan itu semuanya. Itu satu bentuk bahwa kita habaib adalah menghargai muhibbin. Kita habaib adalah menghargai muhibbin. Karena itu dahulu kala semua orang itu akan senang datangi para habaib. Karena habaib membawa banyak hal yang untuk mereka berikan kepada umat ini. Ilmu, bantuan, harta, dan lain-lainnya. Tapi kadang-kadang ada oknum-oknum yang dia tadi itu pandainya hanya menuntut orang untuk cinta kepada dia. Tidak membuktikan cintanya kepada mereka. Mereka bukan membawa sesuatu untuk diberikan, tapi mereka meminta sesuatu untuk diambil. Akhirnya sebagian mereka tidak senang didatangi. Kenapa? Tidak seperti datuk-datuknya yang datang membawa sesuatu untuk diberikan, bukan meminta sesuatu untuk diambil. Inilah yang harus dipahami oleh setiap habaib. Jadilah Anda sosok habaib, habib seperti datuk-datuk Anda, maka Anda akan dicintai tulus oleh manusia di sekitar Anda. Dan jangan Anda melenceng daripada mereka. Jangan disalahkan mereka akhirnya berubah, tidak mencintai Anda karena Anda tidak bersikap dengan sebagaimana datuk-datuk Anda. Begitu mungkin pesan saya kepada mereka. Masya Allah. Jazakallah khair Habib.